Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Fajar dari Timur bersama saya Pinky Afisaratri yang akan memandu sepanjang acara ini berlangsung. Nah, seputar tema yang akan kita bawakan yaitu mereka yang diperbolehkan tidak berpuasa. Keutamaan puasa Ramadan sangat jelas dilakukan untuk umat Islam. Namun ada beberapa golongan yang tidak mampu melaksanakannya dan diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Siapa saja? Yuk kita akan bahas bersama-sama dengan Kiai Kozim Mustafid SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai Kozim? Alhamdulillah luar biasa. Sehat walafiat seperti juga sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu saja, kita juga kedatangan tamu kakak-kakak hebat-hebat dari SMK Negeri 10 Surabaya. Boleh diperkenalkan? Halo, nama saya Zain dari SMK 10. Nama saya Noval dari SMK 10. Bagaimana kabarnya? Yes, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Seputar tentang mereka yang diperbolehkan tidak berpuasa. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk Pak Kiai, apa saja hikmah berpuasa, khususnya puasa Ramadan? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa panggil apa ini? Mbak, apa adik, apa anak? Mbak aja. Mbak ya. Ini Mbak berarti saya adik. Enggak seperti itu. Iya. Sahabat MTV, kita ngaji santai ya. Jadi Fajar dari Timur ini membuat kita panjang umur, hidupnya makmur, ya, nasibnya mujur. Insya Allah sahabat bisa naik kapal mabur, ya kan? Yang mudik bisa numpak sepur. Seperti itu. Nah, sahabat MTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya Mbak Pinky ini tentu harus kita kembalikan kepada dasar yang ada. Yang pertama mengenai hikmah puasa, begitu ya? Iya. Hikmah puasa di akhir ayat 183 di Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. Intinya di situ. Dari la'allakum tattaqun itulah kemudian dijabarkan mengenai hikmah puasa Ramadan. Ya, hikmah puasa Ramadan ada hikmah secara jasadiyah, ada hikmah secara ruhiyah, ada juga hikmah secara maliyah. Kalau secara jasadiyah itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi berarti puasa itu sahabat MTV akan membuat diri kita atau fisik kita semakin sehat dengan puasa, apalagi malamnya taraweh. Dengan taraweh itu kan beberapa rakaat, ya kan? Beberapa rakaat berarti kan semakin banyak gerakan. Sama halnya dengan senam. Jadi itu nggak usah senam, Mas Zen, Mas Noval itu nggak perlu senam lagi, sudah semakin banyak gerakan. 23 rakaat bayangkan, ya kan? Allahu Akbar 23 kali minimal, ya kan? Itu takbiratul ihram aja, itu belum gerakan yang lain. Kan sama aja dengan 1, 2, 3, ya kan? Belum rukuknya, sujudnya dan seterusnya. Inilah maka sumutasihu, dengan puasa Ramadan ada tarawih, semakin banyak gerakan maka membuat fisik kita menjadi sehat, ya kan? Yang kedua, ada hikmah secara ruhiyah tentu ya. Ini yang tidak kalah pentingnya karena akan mendidik jiwa-jiwa yang memiliki keutuhan mental spiritual. Mental spiritualnya kuat, ya kan? Dari sini terbina dari ruhiyah yang diberi konsumsi dengan zikrullah, ya kan? Di Ramadan itu kan banyak kita beramal ibadah kan? Terutama zikir, tadarus, ya. Dengan tadarus hati menjadi tenang, ya kan? Masa depan cemerlang, ya. Rizkinya padang, seperti itu. Sehingga wajahnya terang benderang. Lihat nih Mas Noval, ya. Mas Noval, keren, ya kan? Keren. Mas Zen, keren peng. Keren peng. Iya, jadi artinya mendidik jiwa-jiwa seseorang menjadi jiwa yang tangguh, ya kan? Jadi karena dengan zikir itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan zikir ada kalimat-kalimat thayyibah, ya kan? Ada bacaan-bacaan, tasbih, tahmid, sholawat, istighfar, apalagi dengan tilawah Al-Quran, ya. Ada tadarus itu bukan hanya membaca lafadznya saja,
Di situ juga ada kajian-kajian tafsirnya, ya kan? Dan itu bisa menjadikan obat hati kita. Ya. Itu yang dimaksudkan para wali kita, tombo hati iku limo sak warnane, ya kan? Maca Quran angen-angen sak maknane. Gak ono maca Quran sak legreke. Ya kan? Sak maknane. Nah, inilah yang membuat hati kita menjadi tenang, ya kan? Sehingga hidupnya bahagia, ya. Ya. Hatinya ayem, uripe tentrem, ya kan? Walaupun tiap hari makan sayur bayam, Bayam. jangan asem, jenenge painem, cowok macem-macem karek bandem. Waduh. Berarti memang hikmahnya tidak hanya kita sekedar mendapat pahala, tapi juga membuat kita semakin sehat, Betul, semakin semakin bugar. sehat, jiwanya semakin memikat, Ya. ya kan? Pahalanya meningkat, Amin. hartanya berlipat. Amin. Dengan apa? Dengan yang ketiga ini, ya kan? Ya. Hikmah puasa Ramadan yang ketiga, menjadi orang-orang yang secara maliyah harta benda akan dijaga oleh Allah dari sesuatu yang haram, ya kan, atau syubhat. Bahkan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Dengan kewajiban zakat fitrah, ya kan? Dengan sedekah. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Sehingga dengan memperbanyak sedekah akan melipat gandakan pahala dari Allah, mendapat keberkahan-keberkahan dari harta benda yang diberikan Allah kepada kita. Nah, luar biasa sekali. Terlepas dari hikmah berpuasa, kalau dilihat dari segi medis, apa saja manfaat berpuasa? Masya Allah aja. Jadi dari hadis yang tadi saya sampaikan ya, sumu tasihu. Jadi Rasulullah itu kalau bersabda, ya sahabat AMTV, itu singkat padat penuh makna. Singkat, Jadi, padat, penuh. Iya, jadi puasalah maka kalian akan sehat. Ternyata ditinjau secara medis itu banyak penelitian-penelitian dari ahli kesehatan, ya kan? Bahkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu juga sampai melegitimasi atau mengakui bahwa dengan puasa itu bisa menambah imun tubuh kita, ya kan? Terus mengatur metabolisme di dalam tubuh kita sehingga akan jauh dari penyakit diabetes, ya, kanker, ya, kecuali kantong kering ya. Iya, kanker, kemudian penyakit-penyakit seperti kayak darah tinggi, bahkan orang yang berpuasa itu bahkan bisa menjadi salah satu cara untuk yang singgari tidak gemuk, itu apa namanya itu? Diet. Nah, diet, ya kan, tapi bukan diet retrek ya. Bukan. Betul-betul diet, menjaga supaya tidak terlalu terlalu melebar, sehingga nanti setelah hari raya terus bukan lebaran tapi lebaran. Tidak begitu, ya kan? Yeah. Ini salah satu hikmah secara medis. Sebenarnya banyak sekali ya sahabat MTV ya tentang hikmah puasa secara medis itu ya. Jadi yang terpenting adalah berapapun hikmah secara medis atau secara lahiriah dalam konteks jasadiah, yang jelas puasa Ramadan tidak ada satupun yang sia-sia. Laksanakan selagi tidak ada uzur yang menghalangi kita, merintangi kita, agar kita dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak hanya membahas seputar hikmah dan manfaat berpuasa, namun juga saya ingin bertanya seputar hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Ramadan. Ya Allah, subhanallah ya. Jadi banyak sekali, antara lain yang sangat terkenal ya. Hadisnya sahih ini ya. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Man barang siapa shoma yang berpuasa ya. Ramadhana di hari Ramadan, di bulan Ramadan ya. Imanan dengan syarat didasari dengan iman, bukan karena yang lain, ya kan? Jadi bukan karena yang lain, bukan karena niat apa saja atau motivasi apapun, tapi benar-benar karena Allah ya. Wahtisaban dan ikhlas mengharap ridha Allah, bukan untuk yang lain, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Keutamanya adalah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Terutama dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar ya tentu ada taubat secara khusus. Sehingga dalam hal ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang pernah kita lakukan. Dosa kita kan banyak, ya kan? Saya ketemu dengan Mbak Pinky ini aja bisa berdosa. Kalau saya menimbulkan Ampere. Yuna Ampere. Nggak tahu ya sudah, karepmu. Ya kan? Misalnya kita sedang gosip sama orang, ya kan? Nah, ghibah itu kan dosa, ya kan? Fitnah, adu domba, adu kucing, adu pitik. Ya, itu dosa. Ya. Nah, dosa-dosa itu insya Allah diampuni dengan kita berpuasa. Luar biasa.
Nah, terlepas menjelaskan soal keutamaan puasa Ramadan, apa saja sih rukun berpuasa? Tapi sebelum Pak Kiai menjawab, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Sahabat AMTV, kembali lagi di Fajar dari Timur. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, kita akan membahas lebih banyak lagi seputar mereka yang diperbolehkan tidak berpuasa. Lanjut saja kepada Pak Yai Kozim. Rukun berpuasa itu apa saja? Jadi gini, tentu dalam segala sesuatu ada aturannya, ya kan? Jadi sholat ada aturannya, haji, zakat ada aturannya, maka termasuk puasa juga, sahabat AMTV ya. Jadi rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Ketika salah satu rukun itu ditinggalkan, ya kan, maka tidak sah atau batal puasanya. Ya. Nah, rukun puasa ini, sahabat, itu ada dua, hanya dua saja. Satu, niat, ya, dan niat itu di dalam hati. Adapun kita dianjurkan membaca niat, ya kan, nawaitu sama ghatin anadai fardhi syahri ramadhana hadis sanati faradhillahi ta'ala, ya kan, itu sunnah, insya Allah menambah pahala. Yang kedua, menambah keyakinan niat kita. Jadi dalam kitab Al-Adhkar, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan lita'yin, ya, lita'yin, untuk menspesifikasikan niat bahwa kita benar-benar puasa ini untuk melaksanakan satu kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana niat puasa ini harus dilakukan di malam hari, ya kan? Mulai masuk maghrib sampai menjelang imsak. Jadi setelah imsak, dalam satu hadis disebutkan kita sengaja niat setelah imsak itu tidak boleh dalam puasa wajib, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah masih dibolehkan sampai menjelang zuhur. Tapi kalau puasa wajib, terutama Ramadan, maka harus berpuasa di malam hari sampai menjelang imsak. Makanya kan setelah tarawih kita kan, atau kan biasa ada pujian-pujian, kan? Itu untuk mengantisipasi. Siapa tahu pas ada kelupaannya. Jadi malam itu kita sudah niat. Atau mungkin Mas Naufal atau Mas Zen atau Mbak Iis atau Mbak Uus gitu kan, yang di sana misalnya ya, ada pemirsa di sana ya. Nah itu membaca niat setelah sahur misalnya kan, itu jangan lupa minimal setelah sahur. Setelah sahur itu setelah baca doa setelah makan itu kan, apa doa setelah makan itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Itu doa masuk kamar mandi. Oh, berarti sahurnya di kamar mandi. Itu doa masuk kamar mandi. I'm sorry. Jadi gini, nggak sepaneng ya Mas ya. Kita kan satu kelas ya. Iya. Satu kelas ini, beda kelas. Kelas. Kamu kelas berapa? 11 ya? Iya, Pak. Saya 11 setengah ini. 11,5. Ya, setengah gendeng. Astagfirullahaladzim. Nah, artinya gini. Jadi ketika niat ya, minimal setelah sahur ya, setelah baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi doa setelah makan. Setelah itu jangan lupa nawaitu shalawatin anadai faradhi syahri ramadhan hadis sanati faradhillahi ta'ala. Bahkan ada pemirsa yang niat itu dijamak dari awal ya, nawaitu samawatin anjami'i syahri ramadhan. Jadi itu untuk mengantisipasi suatu saat barangkali lupa, itu sudah terakomodir dengan niat ini. Itu para ulama membolehkan itu dijamak niat dari hari pertama, dari malam pertama itu kan, malam pertama gitu kan. Setelah itu kemudian takutnya ada yang lupa. Ya. Nah, maka untuk mengantisipasi niat kita supaya sempurna, setelah sahur kita membaca niat itu. Karena niat itu yang pertama sebagai rukun puasa. Rukun puasa yang kedua, sahabat MTV dan Mbak Pinky, Mas Zen dan Mas Naufal. Mas Naufal ini bagus loh. Mas Naufal itu berusaha secara optimal, beribadah secara maksimal, bertawakal secara total, rezekinya halal. Subhanallah. Oh iya, insya Allah ngunek turu kejebloan bantal. Ya. Jadi yang kedua ya, niatnya apa itu rukun puasa. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi hanya dua itu, satu niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja.
ya kan? Jadi kalau nggak sengaja nggak masalah. Misalnya katanya puasa kan, misalnya makan, ya kan? Makan dengan sengaja. Ya walaupun setengah sendok kalau sengaja batal. Tetap aja. Tapi walaupun 5 piring, cegragas ya. Tapi lupa, nggak sengaja. Namanya juga lupa. Lupa kan lali lupa nggak ingat belas. Iya, Ya, aja. Nah itu nggak apa-apa kalau memang Lupa. tapi kalau disengaja, baik itu makan, minum, muntah disengaja, ya kan, apalagi berhubungan onoan gitu kan, apa onoan itu nggak paham kamu itu, nah itu kan, nah itu maka batal puasanya sekaligus malah dapat denda ya, kafarat itu tadi, mengganti puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dari itu hati-hati sekali jaga puasa kita, terutama keabsahan puasa itu, ya kan, jangan sampai melanggar aturan-aturannya, terutama dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, seperti itu rukun berpuasa agar kita tidak ada salah-salahnya dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya bintang tamu kita ini sudah nggak sabar buat mengajukan pertanyaan gitu. Mungkin bisa kita mulai dari Kakak Zain dulu. Ya, silakan. Ustaz, saya mau tanya, Ya, kenapa puasa digolongkan dengan dalam golongan ibadah syar'un man qoblana? Masya Allah, syar'un man qoblana. Weh, keren ya. Baru kali ini ya. Kalau orang pondok pesantren tahu syar'un man qoblana, itu kan kaidah dari usul fikih itu. Itu wajar. Jadi saya ketika mondok ya dari beberapa pesantren itu sudah menjadi segojangannya ya, kaidah-kaidah seperti. Tapi kalau anak SMK tahu gini, wow, luar biasa. Luar biasa. Patut untuk diberi patut jempol. diacungi jempol 15. Ya kan? Iya. Ya, pertanyaannya kenapa kok disebut syar'un man qoblana, ya kan? Kembalinya kepada ayat 183 itu. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan sebagaimana syar'un man qoblana, kata Rasulullah. Satu perintah puasa ini sebagaimana juga diperintahkan man qoblana, umat-umat sebelum kami. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa nabi-nabi terdahulu juga dianjurkan berpuasa, diwajibkan berpuasa. Maka di situ ada kaidah yang namanya syar'un man qoblana, ya. Ada satu aturan perintah syariat, ya kan? Berpuasa ini sebagaimana perintah syariat berpuasa untuk umat-umat sebelum kita. Seperti itu. Semoga jawaban dari Pak Kiai Kozim ini bisa memuaskan hati Kakak Zain ya. Puas nggak? Puas. Puas, alhamdulillah. Alah tukul ya, puas. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Kiai. Jika di tengah-tengah berpuasa, ketika menjelang berbuka tiba-tiba mendapat tamu, dalam tanda kutip tamu, gitu. apakah itu dihitung puasa padahal hanya tinggal beberapa menit lagi? Seperti itu. Subhanallah ya, kasihan kadang-kadang kayak gitu. Iya. Tapi insya Allah tidak usah khawatir, Mas Nafal nggak akan kena itu. Iya. Nanti jangan-jangan pas jadi pas ini tangannya apa itu kena pisau, ya kan? Mama, saya lagi halangan nih, ini keluar darah. Itu mah beda. Iya. Atau Mas Zen, waduh, mimisan. Ya, Beda ini kasus. beda kasus. Jadi misalnya jadi kedatangan bulan ya. Jadi tinggal beberapa menit saja, dan itu pernah terjadi. Ya, sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslimah ya. Itu jadi walaupun tinggal beberapa menit sebelum maghrib, ya diyakini bahwa itu belum maghrib, keluar apa itu si jago merah itu tadi ya kan, kedatangan bulan itu ya, maka ya udah batal. Aduh, cek mana gitu kan? Ya sudah, tidak apa-apa, itulah sami'na wa ata'na, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala karena belum sampai di maghrib. Nah, bagaimana yang sebelumnya ini? Insya Allah tetap dicatat pahala oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menciptakan syariat itu. Lu tinggal beberapa menit dan itu tidak boleh kita menggerutu ya, mencucu ya kan, atau cemberut metutut, raine ciut kayak curut ngentut. Ya kan? Terus aduh gimana ini? Apalagi sampai menyalahkan Allah. Iya. Allah iki apa sih? Gak enak iki kon. Gitu kan? Waduh. Apa nih sampai muni sikatan jajan di pencuk. Wah, ini kan Bahaya. bahaya. Ya kan? Jadi harus kita terima dengan ikhlas ridho. Inilah aturan Allah Subhanahu wa taala
Ketika sudah kedatangan itu, walaupun tinggal beberapa menit, kita batalkan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, panjenengan memberikan saya cobaan seperti ini. Insya Allah pahalanya tetap dicatat di sisi Allah, tapi nanti tetap dikodok secara syar'i. Ya, jangan kalau berang menit itu bapak wis kasih kodok, ya tidak boleh juga. Nggak bisa seperti itu, Jadi ya. dibatalkan, tapi nanti dikodok di hari yang lain. Oke, kembali seperti yang tema yang kita bawakan, Iya. mereka yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, siapa saja sih orang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Tapi sebelum Pak Kiai menjawab, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat berjumpa kembali di Fajar dari Timur. Nah, para sahabat AMTV, mari langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang seputar dengan tema kita, yaitu mereka yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, Pak Kiai Kozim, siapa saja sih yang diperbolehkan tidak berpuasa? Masya Allah ya. Ada beberapa yang boleh meninggalkan puasa, ya kan? Ini loh kehebatan Islam itu ya. Jadi tidak saklek, tidak kaku, tidak mengikat, dan tidak mempersulit umat. Iya. Maka di akhir ayat tentang perintah puasa itu kan ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di ayat 186 itu. Jadi Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Walaupun di tengah-tengah kewajiban puasa Ramadan, di mana itu suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, ternyata diberikan beberapa kemudahan. Dari kemudahan-kemudahan itulah maka ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Ya kan? Antara lain yang pertama yaitu faman kana maridon, ya, orang yang dalam keadaan sakit, yaitu boleh tidak puasa. Bahkan jangan memaksakan. Mungkin orang yang punya sakit mah, ya kan, walaupun puasa itu menyehatkan, tapi kalau sedang sakit malah tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi hebatnya Islam di situ, ya. Tidak menyiksa. Tidak menyiksa, betul. Jadi orang itu kalau sudah dalam keadaan sakit ya coba aja, jangankan puasa ya. Sholat aja kan yang harus dilaksanakan dalam keadaan apa saja. Ketika nggak bisa berdiri, Bisa boleh dengan duduk, berbaring, ya kan? duduk. Nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring terlentang. Jangan tidur kayak sok turu, kayak sok sholat nanti, ya kan? Jadi terlentang selama masih ada nafasnya, akalnya masih sehat, ya kan? Seperti itu, nggak bisa wudhu kena air, bisa dengan tayamum, menggunakan debu, ya kan? Seperti itu, sahabat AMTV ya. Jadi luar biasa keindahan Islam itu, sehingga ketika dalam keadaan sakit justru tidak dianjurkan untuk berpuasa, jangan sampai menyiksa diri. Yang kedua ya, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, ya. Menurut Imam Syafi'i ya sekitar 81 kilo lah. Sini Kediri misalnya ya, Surabaya Kediri atau Ngawi misalnya kayak gitu ya. Itu dalam perjalanan seperti itu boleh tidak berpuasa. Walaupun ketika berpuasa juga sah-sah saja. Oh, aku kan kuat ya kan. Ya, minumku kan dia pergi sahur untuk limang curigen. Misalnya kan. Banyak banget ya. Banyak banget akhirnya kelempokan. Misalnya kayak gitu ya. Sehingga puasanya kuat misalnya ya. Nah, monggo tidak apa-apa, walaupun dalam keadaan perjalanan boleh melakukan berpuasa. Tapi seandainya meninggalkan puasa karena dalam keadaan perjalanan, silahkan diperbolehkan, nanti diganti di hari yang lain. Yang ketiga yaitu orang yang hamil. Nah, tentu ini wanita, Mas Zain jangan ikut-ikutan. Ya, jadi kayak Mas Faiz ini walaupun gini tapi itu bukan hamil itu. Itu insya Allah halim itu. Halim. Jadi seperti itu. Artinya tidak boleh tidak berpuasa bagi orang yang hamil yang khawatir dengan kandungannya, ya kan? Kalau kandungannya nanti takutnya nanti terganggu bayinya atau terganggu ibunya, maka boleh tidak berpuasa. Atau yang menyusui, ya misalnya Mbak Pinky nanti kalau sudah punya Mas Joko Yau misalnya kan, Mas Joko Yau, terus melahirkan, ya kan, melahirkan sang jabang bayi, itu maka menyusui kan, nah, daripada nanti menyiksa diri, ya kan, membuat lemah, lulai, ya kan, gemulai, letih lesu, letih Love lesu, you. Love you. maka boleh tidak berpuasa.
Jadi memang apalagi yang perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi kalau merasa kuat asal tidak menyiksa diri boleh-boleh saja untuk melanjutkan puasa. Baik, seperti itu. Nah, sepertinya bintang tamu kita yang satunya Mas Noval ini sangat bersemangat untuk memperhatikan acaranya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Iya, bagus ini. Ketawanya aja nggak menangis sama sekali. Namanya juga ketawa, berarti tidak menangis. Ketawa ya. Ya Allah. Boleh dilanjutkan, Noval. Ya wong guyune lho mlorono sarungku rek. Ya, silakan. Jika seseorang tidur sebelum maghrib dan tidak bangun kecuali setelah fajar esok harinya, apakah puasanya sah untuk esoknya? Itu ya, Masya Allah. Itu kayak Mbak Surip itu ya. Tidak bangun itu berarti berapa sama tidak ada. Jadi misalnya gini ya, berarti pertanyaan gini ya Mas Noval ya. Bagus sekali nih ya. Dari SMK mana tadi ya? 10. SMK 10 ya. SMK 10 itu Apa ya? Keputih, Bang. Iya 10. Jadi gini Mas Noval. Misalnya satu hari ini habis sahur ya. Ya. Tidur terus gitu kan. Oh iya, maksudnya gitu. Sebelum maghrib, Pak. Sebelum maghrib tidur, Iya. Bangunnya besok subuhnya. Besok subuhnya berarti nggak buka, nggak sahur. Iya. Iya. Oh gitu, Masya Allah. Terus besoknya mau berpuasa. ya. Ya itu. Itu Kalau sah pertanyaan saja. besok mau berpuasa ya sah-sah saja. Ya. Dan tetap aja berpuasa. Ya kan? Jadi misalnya tidurnya mendengur, lembur sampai kelindur-kelindur ya kan. Sampai besoknya ya kan? Ya tetap aja berpuasa. Ya kecuali kalau memang benar-benar tidak kuat gara-gara tidak sahur karena memang sudah tertidur ya kan, sehingga puasanya ngelantur daripada badannya ajur. Nah, ya kan? Nah, maka boleh tidak berpuasa karena satu uzur yang menyangkut kesehatan. Nanti diganti hari yang lain, tapi tetap beristighfar, bertobat. Karena apa? Kok bisa sampai tertidur begitu pulasnya ya kan? Jangan-jangan bermimpi ketemu artis India. Waduh. Gitu kan? Sehingga anggap saja itu suatu kekhilafan ya, beristighfar, ya Allah astagfirullah ampuni saya gitu kan. Nah setelah itu tidak terulang lagi, jangan sampai besok tidur lagi kayak gitu lagi ya kan. Nah, puasa sehari kalau memang kuat diteruskan, kalau tidak kuat dalam kondisi sakit misalnya karena udzur tadi itu, maka boleh ditinggalkan diganti hari lain. Nah, untuk dilanjutkannya itu, maka waktu untuk berbuka puasanya bagaimana? Waktu untuk sahurnya bagaimana? Loh, sahurnya kan sudah kelewat. Sudah kelewat. Nah, sudah bablas ya kan? Bablas bundas ya kan? Maka ya sudah tinggal nunggu bukanya. Lah bukanya sesuai dengan waktu buka. Jangan aku kan kadung ini nek ngono aku buka asar ae. Ya enggak sah. Ya jadi ya tetap berbukanya nunggu sampai maghrib tiba, ya kan? Seperti itu. Iya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini seputar anak kecil yang ikutan berpuasa lalu melaksanakan puasanya hanya setengah hari saja, puasa duhur gitu bilangnya. Nah, itu bagaimana hukumnya dan apakah tetap sah atau seperti apa? Puasa tretan itu puasa beduk. Ya, puasa beduk ya. Jadi gini, untuk puasa secara syar'i formal menurut fikih, ya kan? Karena pengertian puasa itu adalah menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kurang dari itu, jangankan kok beduk zuhur ya kan? Kurang beberapa menit aja enggak sah puasanya. Kalau sampai kemudian mokel dengan sengaja, termasuk tadi yang misalnya haid gitu ya, itu enggak sah gitu loh. Itu secara formal syar'i, secara fikih. Namun dalam konteks litarbiyah, littalim, dalam rangka mendidik, ya kan? Maka upaya kita mendidik anak-anak kita agar terbiasa dan membiasakan diri untuk berpuasa itu mendapatkan pahala tersendiri. Jadi itu adalah termasuk manamila solihan min zakarin ausa wa huwa mu'minun ya, falanuhyinahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Itu termasuk amal soleh yang didasari dengan keimanan. Anak kecil belum balik dilatih untuk berpuasa agar nanti ketika sudah balik dia sudah mampu berpuasa tanpa latihan, ya kan? Karena terbiasa. Kalau dalilnya kita waktu SMA itu Mas ya, itu kullu syai'in, segala sesuatu ya, itu minal biasa wal kulina. Ya kan? Bingung kan? Iya. Kullu syai'in minal biasa wal kulina. Segala sesuatu tergantung terbiasanya dan kulinanya. Kalau terbiasa berpuasa,
pertama beduk gitu, berikutnya nanti sampai asar misalnya, lama-lama sampai maghrib. Seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa seperti yang sudah dijelaskan ketentuannya tadi, bagaimana cara mereka mengganti puasa? Ataukah ya sudah tidak dihitung untuk tidak mengganti puasa atau bagaimana? Bagi anak kecil tadi. Bagi orang yang sudah balik. Tapi sebelum Pak Kiai menjawab dan menjelaskannya, kita akan lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Nah, selamat berjumpa kembali sahabat AMTV. Seperti yang saya katakan tadi sebelum adanya jeda pariwara tentang orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, apakah beliau masih harus membayar hutang puasa, atau jika tidak diperbolehkan berpuasa ya sudah terhitung tidak usah membayar, atau bagaimana kejelasannya Pak Kiai? Iya, Masya Allah ya. Memang adanya satu kewajiban, ya berarti ya ada satu konsekuensi, kan begitu ya kan. Konsekuensinya kita meninggalkan kewajiban ya harus nyarutang, gitu. Karena itu salah satu bagian dari utang. Kalau tidak kita sahur ya nanti akan ada tuntutan di akhirat kita. Ya, itulah yang namanya satu kewajiban, khususnya dalam konteks perintah ibadah puasa Ramadan, ya terutama bagi wanita, gitu kan. Yang tadi dalam satu hadis disebutkan kunna nu'maru biqadha is-shaum wala nu'maru biqadha is-shalah. Jadi kami kaum wanita yang sedang haid ya terutama itu diperintahkan untuk mengqadha puasa. Jadi itu sedang haid itu padahal itu. Apalagi yang dalam kondisi tertentu kita meninggalkan puasa. Ya, itu juga menggambarkan bahwa betapa pentingnya, urgensinya puasa ini tidak boleh kita remehkan. Ketika kita remehkan dalam satu hari saja dengan sengaja tanpa uzur yang syar'i, ya kita tinggalkan puasa ya sahabat AMTV, ini membahayakan. Bahkan dalam satu hadis disebutkan diganti puasa 2 tahun pun belum cukup. Dalam satu hari kita meninggalkan puasa yang tanpa uzur itu. Ya, makanya jangan mengada-ada, jangan mengadi-adik ya kan. Ya. Berarti termasuknya kayak seperti istilah sekarang itu kan mokel. Ya, nah iya. itu berarti menggantinya ya di hari yang lain, ya kan. Dan itu pun harus menutupi mengikuti syarat-syaratnya diperbolehkan mokel itu. Kalau dengan sengaja tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan menurut Islam, ya kan, kemudian mokel, ya kan, itu maka menjadi sesuatu pelanggaran dalam syariat. Itu yang sesuatu yang dosa besar. Tapi itu pun kalau kemudian harus diganti, kemudian sadar ya misalnya ya udah diganti dari yang lain. Tidak boleh dibiarkan. Misalnya gini, aku biar kan mokel, terus kadung mokel kok babana gak tak ganti. Jadi itu juga tidak boleh. Ketika itu sudah insaf misalnya ya, maka puasa yang kita tinggalkan harus diganti. Harus diqadha di hari yang lain. Namun untuk mengganti hutang dari mokel tanpa uzur itu tadi, apakah ada ketentuan harus mengganti berapa banyak gitu, atau jika mokelnya 1 hari ya diganti 1 hari aja, atau bagaimana? Enggak, ya 1 hari aja, kecuali yang karena mokelnya, karena batal itu kalau suami istri ya, itu memang sangat khusus itu, ya kan. Jadi di samping ganti puasa 1 hari yang ditinggalkan karena batalnya melakukan ngonoan itu, ya kan. Nah, maka ditambah dengan 2 bulan berturut-turut sebagai tebusan kafarat itu tadi. Nah, oke, seperti itu. Nah, tadi sempat dibahas pertanyaan dari Mas Noval seputar tidur sebelum maghrib sampai keesokan harinya, berarti kan meninggalkan sholat. Nah, itu bagaimana hukum berpuasa tanpa melakukan sholat? Sholatnya kan ketinggalan karena tertidur. Iya. Dan sholatnya diqadha. Sholatnya diqadha walaupun dalam keadaan puasa. Jadi puasanya nggak usah diqadha, puasanya lanjutkan, ya kan? Nah, sholatnya yang ketinggalan maghrib, isya, subuh, ya kan? Sholat. Jadi termasuk tarawih, ya. Kalau perlu. Tapi karena sunnah ini tidak ada anjuran untuk mengqadha, ya udah. Jadi sholat wajib ini maghrib 3, terus isya 4, subuh 2. Berarti berapa itu? 4, 2, 6 sama 3, ya. 9 ya, anggap aja 9.
terus podo ambek tarawih. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi salat yang ditinggalkan harus diqodho. Apalagi tertidur. Sebenarnya qodhonya salat itu hanya dua. Satu tertidur, dua lupa. Ya kan? Kalau dengan sengaja itu juga perbuatan dosa. Nah, berarti kalau dengan sengaja dan saat berpuasa, hukumnya dan apakah puasanya diterima atau bagaimana? Untuk puasa dengan sholat itu manhajnya beda-beda, Mbak. Jadi puasa yang nanti ada pahalanya sendiri, ya kan? Jadi kulli syur'atin minhaja. Jadi masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Jadi insya Allah pahala puasa ada catatannya. Untuk meninggalkan sholat dosanya juga ada catatannya seperti itu. Walaupun juga ada hadis begini. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama dan utama nanti dihisab dari kiamat itu adalah perintah sholat. Kalau sholatnya diterima, amal yang lain juga diterima, ya kan? Kalau sholatnya nggak diterima, apalagi ditinggalkannya, berarti ya puasanya ya sia-sia. Tapi itu secara hakiki. Ya, secara syar'i ya tidak boleh begitu. Nggak usah poso pisah naik, misalnya gitu ya. Ya udah puasa aja. Puasa teruskan untuk mengamalkan syar'i formal. Namun untuk sholat yang ditinggalkan ini jangan diulang lagi. Ini satu perbuatan dosa. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diqodho di waktu yang lain. Baik, seperti itu. Nah, seputar tentang membatalkan puasa. Jika tiba-tiba jatuh sakit atau terkena musibah seperti kecelakaan seperti itu dan mengalami pekerjaan yang berat, apakah boleh di tengah-tengah waktu berpuasa itu dibatalkan karena hal tersebut? Allah, luar biasa ya, bagus ya. Tadi saya pikir bagaimana kalau jatuh cinta gitu ya. Ternyata jatuh sakit sih ya. Kalau jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Apalagi jatuh bangun ya maksudnya. Bangun tidur maksudnya. Jadi gini. Tiba-tiba di tengah hari jatuh sakit, boleh dibatalkan. Jadi itu masuk kategori uzurnya berpuasa walaupun di tengah-tengah puasa. Jadi karena tidak kuat, maka jangan dipaksakan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Jangan dipersulit, jangan menyiksa diri, ya kan? Amal ibadah yang menyiksa diri justru malah tidak dianjurkan. Jadi batalkan saja, nanti diganti hal yang lain. Biasanya kita kadang-kadang begini. Aduh, aku jadi yo gak enak rek, aku yo loro tapi eman-eman gitu kan. Bicaranya bukan masalah eman atau tidak. Itu loh. Kita ukur kemampuan kita. Kalau tidak mampu kita paksakan, justru malah tidak baik. Ini mengandung maslahah di dalam kehidupan kita. Makanya syar'a man qablana itu ada kontaknya dengan usul fikih masalihul marsalah. Masalihul mursalah itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan secara menyeluruh. Jadi tidak kemudian saklek wes pokoknya ini masuk kon loro harus gitu kan, tidak seperti itu. Ketika sakit ya batalkan, nanti diganti hari yang lain. Seperti itu. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Bapak Kiai Kozim Mustafid yang tentunya bermanfaat bagi kita semua dan sahabat AMTV di luar sana. Nah, karena sebentar lagi kan menjelang bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa sebagai umat muslim. Mungkin dari Bapak Kiai Kozim ini punya pesan-pesan tersendiri untuk sahabat AMTV karena habis ini kan bulan puasa, supaya kita meminimalisir kesalahan yang terjadi saat kita melakukan puasa itu tadi. Ya, yang wah bagus sekali nih ya. Jadi ini juga mengingatkan saya juga ini tentunya ya Mbak Pinky ya. Iya. Jadi sahabat MTV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan dalam menyambut Ramadan itu adalah marhaban ya Ramadan. Jadi kalau sudah marhaban ya Ramadan itu kayak wow gitu kan. Vibes-nya itu beda. Iya beda gitu. Hebat gitu bro gitu. Nah, tapi konsekuensinya adalah yang pertama ketika kita menyambut Ramadan, maka sambutlah Ramadan dengan senang gembira, ya kan? Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Otomatis calon surga. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah masih diberikan panjang umur, ya kan? Masih diberikan panjang usia, ketemu dengan bulan yang mulia, ya kan? Bahkan mulai Rajab itu kita kan disuruh berdoa, ya kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Jadi doa makan. Lah iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya kan?
berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, ya kan? Dan sampaikan usia kami sampai dengan bulan Ramadan, ya kan? Ini satu rasa syukur kita, ya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, ketemu dengan bulan suci, ya kan? Seperti itu syukur. Yang ketiga, persiapkan segala sesuatunya terkait dengan fisik, terkait dengan rohani, terkait dengan kesiapan materi. Ingat bahwa di masjid musola yang kita akan jadikan tempat untuk sholat tarawih itu ada kotak lewat. Jangan biarkan begitu jalan patas, ya. Jadi los ini gerutu gitu kan. Masukkan kotak infak sedikit gitu kan. Ikhlas karena Allah, akan mendapat barokahnya sedekah di bulan suci Ramadan. Yang keempat, jangan memporsir, ya kan, dan berlebihan, terutama ketika sahur atau berbuka. Kuape dimaem, kuape diunjuk, akhirnya kan kelompokan begitu terawih ya minal ngantuk iwal dilosori, sujud gak tangi-tangi, ya kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, itulah sahabat MTV, sehingga dengan puasa itu jangan berlebihan. Nikmatilah apa yang ada dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, laksanakan puasa dengan sempurna, dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah siapkan catatan-catatan penting, karena Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik kita, ya kan. Catatan-catatan, ada tausiah-tausiah terutama dari AMTV, ya kan. Ini yang ganteng-ganteng cantik-cantik ini, ya kan, yang menawan hati. Namanya Mbak Pinky, namanya adiknya Mbak Siti. Itu luar biasa, ya kan. Nah, itu siapkan catatan-catatan penting. Kemudian juga banyak-banyak berdoa, bertaubat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan, disehatkan, dan diperkenankan Allah sampai menuntaskan bulan suci Ramadan sampai beridul fitri bersama. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Dan tidak terasa sudah 30 menit lebih kita bersama membahas dan juga sama-sama belajar ilmu baru untuk diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kiai Qazi Mustafid SAG MPDI atas waktunya dan juga ilmunya yang dibagikan kepada kita dan sahabat AMTV di luar sana, yang pastinya insya Allah bermanfaat. Nah, terima kasih juga kepada Kak Noval dan Kak Zain atas waktunya dan kesediaannya di sini. Dan murah senyumnya, ya. Nah, murah senyumnya meramaikan acara ini. Meramaikan suasana. Ini lomba tertawa, insya Allah juara. Seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Saya Pinky Afisa Ratri dan rekan tim yang membantu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.